sini kami akan menjelaskan Association Rules Analysis atau biasa dikenal dengan Market Basket Analysis menggunakan Rapid Miner. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data Analytics. Jangan lupa tonton videonya sampai akhir. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan Rapid Miner. Nah, Rapid Miner itu adalah platform perangkat lunak ilmu data yang dikembangkan oleh perusahaan bernama sama dengan menyediakan lingkungan terintegrasi untuk persiapan data, pembelajaran mesin, pembelajaran dalam, pengembangan teks, dan analisis prediktif yang nantinya hal ini digunakan untuk bisnis dan komersial. Nah, selain itu juga dapat digunakan untuk penelitian, pendidikan, pelatihan, rapid prototyping, dan pengembangan aplikasi, serta mendukung semua langkah dalam proses pembelajaran mesin, termasuk persiapan data, hasil visualisasi, validasi model, dan optimal. Nah, selanjutnya di sini ada market basket analysis. Nah, sebenarnya market basket analysis ini nama lainnya yaitu association rule meaning. Nah, association rule meaning ini saat ini tuh sangat terkenal dikarenakan pengaplikasiannya untuk menganalisis isi keranjang belanja di suatu toko atau pasar swalayan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian dari association rule meaning atau biasa dikenal dengan market basket analysis. Nah, jadi teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Nah, contoh aturan asosiatif dari analisis pembelian di suatu toko adalah dapat diketahui berapa besar kemungkinan seorang konsumen atau pembeli itu ketika membeli pulpen bersamaan dengan membeli buku. Terdapat dua parameter yang digunakan untuk melihat penting tidaknya suatu aturan asosiasi. Nah, yang pertama yaitu ada support dan yang kedua yaitu ada confidence. Nah, yang pertama, support itu adalah suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat dominasi suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Nah, jadi ukuran ini digunakan untuk menentukan apakah suatu item atau item set tersebut layak dicari confidence-nya. Nah, contohnya adalah dari keseluruhan transaksi yang ada, seberapa besar tingkat dominasi yang menunjukkan item A dan item B ini dibeli secara bersamaan. Lalu yang kedua yaitu ada confidence. Nah, confidence ini adalah suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antara dua item secara confidence. Jadi contohnya itu seberapa sering item A dibeli jika orang itu membeli item B, seperti itu. Terdapat dua komponen yang digunakan dalam proses rapid miner. Yang pertama yaitu dataset dan yang kedua yaitu operator. Nah, dataset yang kami gunakan di sini yaitu daftar alat tulis. Nah, di mana dalam pembuatan data ini kita menggunakan Excel lalu kita mengimpornya ke dalam rapid miner. Jadi kita tidak langsung membuat di dalam rapid miner. Lalu komponen yang kedua yaitu operator. Nah, terdapat tiga operator penting dalam market basket analysis. Yang pertama yaitu create association rules, lalu yang kedua FP growth, dan yang ketiga yaitu numerasial to binomial. Lalu di sini ada operator yang pertama yaitu operator create association rules. Nah, association rules ini dilakukan dengan menganalisis data pada frequent if menggunakan kriteria support dan confidence untuk mengidentifikasi suatu relasi antar item. Nah, frequent if digali menggunakan operator FP growth dan operator create association rules menggunakan frequent item set ini dan menghasilkan association rules. Ada operator yang kedua yaitu operator FP growth. Nah, operator FP growth ini mengkalkulasikan semua frequent item set dari input yang diberikan menggunakan struktur data FP3. Nah, adalah wajib
bahwa semua atribut dari masukan merupakan bilangan binomial atau true or false. Untuk operator yang ketiga yaitu ada operator numerasial to binomial. Nah, operator numerasial to binomial ini diperlukan untuk mengubah nilai atribut yang berada pada tabel transaksi alat tulis yang tadi ada di Excel tersebut menjadi binomial. Baik, untuk progres awal, yang dimana pada awal proses ini kita pasti akan memerlukan data yang akan kita olah di rapid manner. Nah, data yang kita gunakan ini yaitu berasal dari Google Form penjualan, dimana data ini pernah kita lakukan di Google Form penjualan pada waktu mata kuliah Simtek. Nah, kembali lagi pada data yang akan kita gunakan untuk market basket ini. Kita menggunakan data transaksi penjualan per satu harinya, dimana data dari Google Form itu kita pindah ke Excel terlebih dahulu. Setelah kita pindah di Excel, maka kita ekstrak data dari Excel ke Rapid Miner. Di dalam Rapid Miner ada yang namanya proses text mining, di mana text mining ini digunakan untuk memperoleh informasi yang berkualitas dan data yang kita olah tadi. Karena data yang kita olah tadi merupakan data tekstual atau natural language yang membutuhkan proses text mining untuk menghasilkan data informasi yang berkualitas. Untuk langkah dan proses selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami di next slide. Nah, setelah data diekstrak ke dalam Excel, langkah selanjutnya itu adalah kita mengolah data di Rapid Miner. Nah, setelah kita buka Rapid Miner-nya, kita pilih blank proses ini. Tapi karena saya sudah sudah melakukan prosesnya, kita lewati saja dan saya akan menjelaskan proses dari market basket analysis yang telah saya buat. Nah, pertama kita melakukan pengumpulan data terlebih dahulu dengan cara mengimport data yang sudah kita simpan tadi di Excel ke dalam penyimpanan atau repository Rapid Miner. Nah, caranya kita ke repository, kita klik import. Nah, tadi saya simpan di My Computer. Nah, tadi saya simpan di OneDrive di file material Rapid Miner. Ini adalah file yang tadi saya simpan. Lalu kita pencet next. Nah, ini datanya sudah benar seperti yang di Excel tadi. Jika sudah benar, kita klik next. Data yang tadi kita buat di Excel itu kan bentuknya masih integer atau bentuknya numerasial ya. Nah, nanti kita akan lakukan pengubahan dari bentuk integer ke bentuk binominal atau bentuk true dan false agar bisa diproses di operator selanjutnya atau di operator FP growth. Nah, pada tahapan ini karena bentuk atribut transaksi ID itu belum sesuai dengan data di Excel, maka kita ubah ke bentuk polinominal. Bentuk polinominal ini merupakan bentuk lain dari bentuk teks yang ada di Excel. Nah, setelah semuanya sesuai dengan data Excel, kita lanjut next. Nah, ini adalah hasil dari data-data yang kita masukkan tadi. Nah, ini data-data ini belum kita proses ya. Nah, selanjutnya adalah proses pengolahan datanya. Nah, langkah pertama kita itu memanggil datanya terlebih dahulu dengan cara kita memasukkan operator retrieve ke dalam proses market basket ini. Nah, kita panggil
proses operator retrieve. Nah, dalam operator retrieve ini di dalam parameternya kita panggil data yang sudah kita simpan tadi di repository RapidMiner-nya. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya adalah kita menyeleksi data atau atribut yang akan kita lanjutkan prosesnya. Nah, dalam hal ini kita memerlukan operator select atribut. Nah, kita tarik ke dalam prosesnya. Nah, di dalam operator select atribut ini kita akan memilih tipe include atau exclude atribut. Nah, di mana tipe include itu kita akan memasukkan data-data yang kita pilih ke proses selanjutnya. Nah, di sini saya akan memilih yang exclude ya. Kita akan menyeleksi data-data yang kita pilih. Lalu ini atribut filter type, kita pilih subset agar kita bisa memilih atribut apa saja yang akan kita eliminasi. Nah, di sini ada 4 atribut yang saya eliminasi. Ada atribut umur, age, gender, metode pembayaran, dan time order. Mengapa keempat atribut ini? Karena keempat atribut ini itu bentuknya bukan bentuk integer atau bukan bentuk numerikal. Sedangkan pada operator selanjutnya bentuk numerikal lah yang akan diubah ke dalam bentuk binominal. Lalu selanjutnya jika sudah kita seleksi, kita apply. Nah, jangan lupa kita sambungkan port out dari retrieve tadi, operator retrieve ke dalam port select attribute. Nah, langkah selanjutnya adalah kita membutuhkan operator numerical to binominal untuk mengubah bentuk atribut yang tadinya bentuknya integer atau numerical ke dalam bentuk binominal atau dalam bentuk true dan false, di mana bentuk true dan false inilah yang bisa diolah oleh operator selanjutnya, yaitu operator fpGround. Nah, bentuk dalam operator numerical to binominal ini di dalam parameternya kita pilih all saja ya. Nah, selanjutnya operator selanjutnya yang akan kita pilih, kita butuhkan adalah operator fpGround. Nah, di dalam operator fpGround inilah data-data yang tadi sudah diubah ke dalam bentuk binominal itu akan diolah. Apakah penjualan barang A itu akan mendominasi terhadap penjualan barang B? Nah, di sini kita perlu memasukkan minimal supportnya. Di sini kami memasukkan minimal support sebesar 40%. Nah, jika sudah, operator yang kita butuhkan selanjutnya adalah operator create association. Nah, di dalam operator create association inilah data-data yang sudah diolah di operator fpGround tadi akan diolah kembali, yang akan menghasilkan data apakah penjualan barang A itu berpengaruh juga terhadap penjualan barang B. Di sini kita membutuhkan besaran minimal confidence. Kami memasukkan minimal confidence-nya itu sebesar 80%. Nah, sebelum itu jangan lupa kita menghubungkan port-port antara satu operator ke operator lain. Nah, di sini dalam operator numerical to binominal dihubungkan ke operator fpGround menggunakan operator yang example ini. Mengapa? Karena jika kita menggunakan kita menggunakan port yang original, nah proses pengubahan numerical to binominal tadi itu akan dilewatkan. Jadi kita menggunakan port yang example. Nah, begitu pula dengan yang
menghubungkan antara operator FP Growth ke operator Create Association. Kita pilih port yang frekuen. Mengapa? Karena jika kita memilih yang example, perubahan-perubahan atau pengolahan data yang dilakukan di FP Growth itu akan dilewatkan di operator example. Jadi kita memilih port yang frekuen. Nah, setelah itu kita menghubungkan port Create Association Rules ke dalam port outputnya. Nah, setelah itu kita run. Nah, ini adalah data-data yang berhasil diolah tadi melalui proses-proses tadi. Nah, di sini kami mendapatkan sebanyak 71 hasil yang nantinya analisis dari data-data ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari proses yang telah dilakukan sebelumnya. Dari proses yang dilakukan sebelumnya itu dengan minimal support 40% dan juga minimum confidence sebesar 80%, maka dihasilkan 71 rows, di mana di sini tuh menghubungkan antara barang A dan juga menghubungkan penjualan barang A dan juga barang B, yang dimana barang A ini berupa premise dan juga barang B ini di conclusion. Barang A ini merupakan barang yang akan kita beli, barang utama yang akan kita beli, sedangkan conclusion ini berupa barang yang akan kita beli apabila kita membeli barang A. Seperti itu. Selanjutnya di sini adalah description. Description ini merupakan deskripsi dari hasil association rules yang telah saya jelaskan sebelumnya. Tanda panah di sini tuh merupakan penghubung penjualan dari barang A dan juga barang B, di mana bila kita membeli barang A, maka kita juga akan membeli barang B dalam satu transaksi yang sama dengan nilai confidence di sini 80%. Contoh lainnya di sini tuh apabila kita membeli tempat pensil dan juga rautan, maka kita juga akan membeli pensil pada satu transaksi yang sama dengan nilai confidence yang sama, yaitu 80%. Itu. Untuk yang lainnya ini kurang lebihnya sama dengan penjelasan saya sebelumnya. Nah, kalau kita itu sebagai penjual ingin melihat bagaimana barang A dan juga barang B dijual secara bersamaan, kita bisa menggunakan cara menyatukan mereka itu menjadi sebuah paket atau bundles. Paket atau bundles itu menghubungkan barang dari premises dan juga conclusion. Paket bundles ini tuh bisa kita amati pada association rules, pada grafik association rules. Contohnya itu di sini misalkan kita ingin melihat itu sticky notes sebagai barang conclusion untuk dijual. Di sini dijelaskan di rules ke-28. Jadi kalau kita menjual sticky note, kalau kita menjual pensil, tempat pensil dan juga buku, maka kemungkinan kita juga akan menjual sticky notes dengan nilai minimal support 13% dan nilai confidence sekitar sebesar 1 atau 100%. Seperti itu.